dengan satu, menyatakan gugur sidang etik dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku atas nama terperiksa Lili Pintauli Siregar dan menghentikan penyelenggaraan sidang etik dimaksud. Dua, memerintahkan kepada Kepala Sekretariat Dewan Pengawas untuk menyampaikan penetapan ini kepada Dewan Pengawas dan pimpinan KPK. Ibu, dikit aja Ibu. Ibu, kok diem aja sih Bu? Ibu. Dewan Pengawas KPK menyatakan kasus etik mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dinyatakan gugur. Hal ini seiring telah mundurnya Lili Pintauli dari kursi Wakil Ketua KPK. Lili Pintauli resmi mundur sebagai Wakil Ketua KPK setelah terbitnya surat keputusan Presiden yang menyetujui surat permohonan Lili untuk mundur dari jabatannya. Berdasarkan surat pengunduran diri dan keputusan Presiden yang telah memberhentikan yang bersangkutan, maka kami menyatakan gugur sidang etik dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap yang bersangkutan, sehingga kami menghentikan penyelenggaraan sidang etik dimaksud. Kenapa dihentikan? Jawabnya, dia bukan insan KPK lagi. Sejak hari ini, 11 Juli. Menanggapi dihentikannya sidang etik Lili Pintauli, Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto meminta proses hukum kasus dugaan gratifikasi ini terus dilanjutkan. Menurutnya, mundurnya Lili Pintauli dari kursi Wakil Ketua KPK tidak menggugurkan kasusnya secara hukum. Kita sepakat pegangan kita adalah konstitusi negara. Kalau konstitusi negara Undang-Undang Dasar 45, negara kita adalah negara hukum. Kalau tindakan melanggar pasal, peraturan misal pasal korupsi, undang-undang korupsi nomor 19 tentang korupsi, itu ada pasal 3, ada pasal 11, pasal 12. Kalau gratifikasi ada di pasal mana? Pasal 12. Itu tidak pidana. Lalu tidak pidana itu habis karena kemudian dia mengundurkan diri, mana bisa? Teori dasarnya nggak pas, Bos. Negara hukum, tindakan pidana, kemudian selesai dengan mengundurkan diri. Dari mana rumusannya? Tolong dong kasih tahu saya. Presiden Joko Widodo segera mengirimkan surat berisi nama-nama calon pengganti Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK. Presiden akan mengirimkan ke DPR untuk segera diproses. Masih dalam proses. Untuk pengganti dari Bu Lili Pintauli masih dalam proses. Karena kan baru saja surat pemberhentiannya minggu yang lalu sudah saya tanda tangani dan ini masih dalam proses untuk penggantiannya. Kami akan segera mengajukan ke DPR secepatnya. Mantan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, menjalani sidang kode etik imbas diduga menerima gratifikasi saat menonton balapan MotoGP Mandalika pada Maret lalu. Lili dan keluarganya disebut menerima tiket gratis plus akomodasi hotel mewah dengan total nilai 90 juta rupiah dari Pertamina. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, kita menyoroti sidang etik terhadap mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli yang dinyatakan gugur atau dibatalkan sejalan dengan pengunduran diri dari Lili Pintauli Siregar. Sementara Presiden Joko Widodo menyatakan juga akan segera mengirimkan nama-nama calon pengganti Lili Pintauli ke DPR untuk dilakukan fit and proper test. Siapa kira-kira nama yang akan ditunjuk Presiden Jokowi? Lalu dapatkah kasus dugaan gratifikasi Lili ini dilanjutkan seperti ada suara dari beberapa pihak yang menyatakannya? Kita bahas bersama sejumlah narasumber untuk Sapa Indonesia Pagi. Bergabung diantaranya mantan pimpinan KPK Muhammad Yassin, Wakil Koordinator ICW Indonesian Corruption Watch Agus Sunaryanto, dan ada tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali, Pak Yassin, Mas Agus, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Saya cek satu-satu sedikit ya, karena dari tadi kita ada sedikit gangguan untuk mencoba sambungan suaranya atau audionya. Bang Ali, apa kabar? Kabar baik, Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasin, bisa mendengar jelas suara saya dari studio ya? Ya, Pak Yasin mendengar nih tampaknya, tapi nanti sambil jalan. Mas Agus juga, suara saya terdengar jelas ya? Suaranya terdengar. Oke. Baik, sambil nanti kemudian ada perbaikan-perbaikan yang kami sambil ngobrol nanti akan dihubungi dengan tim teknis kami. Saya mulai dari Bang Ali Mohtar Ngabalin. Ya. Bang Ali, boleh tahu di surat pengunduran diri dari Lili Pintauli Siregar itu alasannya apa sih? Dan kemudian Presiden akhirnya mengabulkan permohonan mundur ini, Bang Ali? Ya, tentu saja bahwa isi surat itu menjadi bagian yang terpisahkan dari apa yang menjadi persetujuan Bapak Presiden. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, salah satu di antara syarat-syarat diberhentikan atau dihentikan itu salah satu di antaranya adalah mengundurkan diri. Sehingga ketika Mas Bayu menanyakan apakah isi surat itu, maka saya mau katakan bahwa ada dua hal yang berbeda dan tentu saja saya tidak bisa mengungkapkan pada kesempatan pagi ini. Tetapi seperti yang kita bicarakan, kita diskusikan bahwa salah satu agenda terpenting dalam fit and proper test calon anggota atau pimpinan yang saya maksudkan KPK itu adalah harus mampu membebaskan diri dari apa yang kita sebutkan dengan gratifikasi. Jadi saya kira pada batas itu Mas Bayu, ada Mas Agus, ada Pak Yasin, salam hormat saya untuk beliau berdua. Ya, oke. Dimengerti Bang Ali. Tapi mungkin Bang Ali kemudian tahu sedikit lah begitu ya, dengar-dengar begitu. Alasan Pak Jokowi mengabulkan, Pak Presiden mengabulkannya apa ya? Karena dalam hemat saya kan menjadi pimpinan KPK sendiri kan tidak mudah kemudian untuk mundur. Kalau memang sakit sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya atau ada hal-hal lain begitu. Nah, kenapa kemudian Presiden mengizinkannya? Kebetulan di saat ini Lili Pintauli Siregar ada masalah dugaan gratifikasi. Kan itu jadi pertanyaannya begitu. Kenapa diizinkannya? Kalau nggak ada kasus dugaan itu kan Bang Ali, mungkin kita nggak akan terlalu mempertanyakannya begitu. Nah, kenapa diizinkan nih? Di tengah dipanggil oleh di Majelis Etik KPK sedang dipanggil. Bang Ali, ini jadi pertanyaan. Ya, satu hal yang saya kira harus kita memberikan apresiasi atas sikap dan sportivitas pertanggungjawaban atas semua pernyataan-pernyataan pada waktu fit and proper test. Saya sempat mengikuti 2 kali dan mengikuti jalannya fit and proper test di parlemen. Sehingga saya kira Mas Bayu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban. Setiap wakil pimpinan KPK ketika dipilih, ditunjuk, dan mendapatkan SK dari Bapak Presiden. Dan hari ini saya kira kita mesti tahu benar ya, saya kira saya sama seperti Mas Bayu dan akan dijelaskan juga deh oleh Mas Agus dan Pak Yasin bahwa kalau pengajuan pengunduran diri itu pasti diterima oleh Bapak Presiden. Dan itu sudah kita pernah menemukan itu juga di beberapa kali kan. Oke, baik Bang Ali. Nah, Mas Agus, ini kan jadi kalau kita ngobrol pagi ini termasuk dapat penjelasan sedikit dari Bang Ali begitu ya. Saya sih melihatnya jadi seperti ada dua nih begitu. Bahwa pengunduran diri Lili Pintauli Siregar ini di satu sisi bentuk pertanggungjawaban beliau karena ada kasus dugaan gratifikasi yang bukan kasus pertama kali begitu sebagai pimpinan KPK. Untuk kali ini dia bertanggung jawab dan mengajukan pengunduran diri dan diterima. Nah yang kedua, saya berpikir
bolehlah ya saya izin untuk, mungkin publik juga kemudian melihat seperti saya katakan dan bertanyakan tadi ke Bang Ali Mohtar, ketika ini pemanggilannya sudah berjalan oleh sidang etik di KPK, pengajuan diri ini kemudian masuk begitu. Jadi ini seperti justru mencoba lari dari tanggung jawab menurut saya, karena dengan mundur kalau diizinkan gugur semua nih dugaannya. Kira-kira begitu. Yang mana yang menurut Anda ini terjadi? Kalau boleh kami sebagai awam dalam sisi ini hukumnya dan lain-lain melihat kasus ini. Yang pertama, bertanggung jawab atau justru mau lari dari tanggung jawab? Mas Agus. Ya, terima kasih Mas. Tentu kami berharap sebenarnya ketika sudah ada proses sidang etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Iya. kami berharap Presiden untuk menunda terlebih dahulu Kepres untuk pemberhentian dari Ibu Lili gitu, karena tentu publik berharap ada kepastian hukum secara etis gitu ya, juga agar ada kepastian bahwa yang bersangkutan ini bersalah atau tidak. Kalau seperti ini kan jadinya jadi hanya sebatas polemik ya, karena sifatnya mengambang. Walaupun sebenarnya peluang untuk mendorong itu ke proses hukum tetap berjalan. Maksudnya, Ya. Dewan Pengawas ini kan pasti mendapatkan laporan dari masyarakat, gitu ya. Masyarakat tentu pasti punya informasi ataupun bukti-bukti yang menyatakan bahwa ada indikasi kuat, misalnya Bu Lili itu melanggar aturan, dalam hal ini adalah konteksnya melanggar gratifikasi. Jadi peluang itu untuk mendorong ke proses hukum tetap ada. Oke. Ya, karena bagaimana? Saya sepakat, termasuk yang sepakat seperti yang Pak Wuryanto bilang tadi, bahwa kasus ini tidak boleh berhenti. Ya. Karena ini menyangkut marwah dari KPK sendiri gitu, kalau dibiarkan mengambang. Ya. Nah, dalam konteks Presiden tadi soal SK, menurut saya mungkin sebenarnya Pak Ngabalin tadi sebenarnya sudah memberikan sinyalemen bahwa seperti kalau dugaan saya ada indikasi kuat yang bersangkutan ini Bu Lili juga melakukan pelanggaran, karena Pak Ngabalin tadi bilang ada indikasi gratifikasi misalnya. Iya. Kata-kata seperti itu. Jadi mungkin biar lebih cepat prosesnya dan ini tidak menjadi beban oleh institusi baik itu KPK ataupun Presiden sendiri, langsung melakukan tindakan cepat untuk menyetujui sehingga mengeluarkan Kepres. Tapi lagi-lagi walaupun kita sesali proses Dewan Pengawas itu berhenti, karena kan sebenarnya pengajuan pengunduran diri sudah sejak 30 Juni kalau tidak salah ya, dan itu tetap berlangsung ketika bahkan Bu Lili pergi ke pertemuan G20 di Bali ya. Mengindahkan panggilan dari Dewan Pengawas. Kan sebenarnya dari proses hukum sebenarnya Dewan Pengawas tetap berjalan pada saat itu, pada akhirnya berhenti ketika muncul Kepres gitu. Saya melihat runutannya seperti itu. Ya. Gitu. Oke. Jadi bagi pemirsa nih, jadi Mas Agus ingin menyampaikan sebetulnya sidang etik dari Dewan Pengawas atau Majelis Etik di KPK sudah berlangsung, sudah berjalan sebelum pengunduran diri Lili Pintauli Siregar dikabulkan oleh Presiden. Sebetulnya sudah berjalan, sehingga seharusnya ini tidak menggugurkan, harusnya bisa tetap dijalankan oleh Dewan Pengawas. Kira-kira begitu ya. Tapi saya ke Pak Yasin kalau gitu. Pak Yasin, saya sih membaca hari ini juga ada di halaman 2 untuk Harian Kompas bahwa salah satu anggota Dewan Pengawas, saya ingin mengatakan supaya disclaimer ini juga diketahui bahwa kami mencoba juga mengundang Dewan Pengawas untuk ngobrol dengan kita pagi ini. Dari beberapa yang kami hubungi belum ada respon yang kemudian mengatakan bisa untuk hadir. Nah, Pak Yasin, saya bacalah ya di Harian Kompas ini bahwa ini tetap bisa dilanjutkan. Saya sampai sini agak seneng nih, tapi kalau ada, kata Ibu Albertina Ho, kalau ada insan KPK juga yang terlibat, ini nanti akan dilanjutkan. Jadi kalau ada sangkut pautnya lagi dengan insan KPK yang lain gitu, kalau enggak berarti ini akan tetap gugur. Pak Yasin, Anda pernah di KPK, gimana ini? Ya, tidak harus begitu, tidak harus melibatkan adanya insan KPK di dalam. Ini masalahnya kan gratifikasi. Jadi gratifikasi ini KPK itu menerima laporan kemudian memeriksa gratifikasi.
Yang kita harapkan itu ada komponen masyarakat. Tidak harus Dewas. Kalau Dewas ini kan sudah ketahuan ya, absurd. Terus terang saja. Kan 2 kali ini pelanggaran etiknya oleh Lili Pintauli. Ya. Di Tanjung Balai, kemudian sekarang. Tanjung Balai itu dia hanya kode etik, juga melanggar hukum. Nah, ini untuk membuktikan bahwa ini adalah gratifikasi atau tidak, ini harus dilakukan pemeriksaan oleh penegak hukum lain. Idealnya laporannya itu dari Dewan Pengawas. Tapi kan kelihatannya kan seperti ini. Jadi Dewan Pengawasnya tidak juga mau meneruskan pemeriksaan etiknya. Padahal nanti kalau ada indikasi pidana, kita dapat melaporkan ke penegak hukum lain, yakni kepolisian dan kejaksaan atas dugaan yang melakukan gratifikasi, yaitu menerima suap. Gitu. Ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang sebenarnya tidak remeh. Jangan dibiarkan berlalu saja. Dan kita harapkan mestinya nih, Bung Ngabalin ini juga ada penasihat ke Presiden ini sedang menjalani prosedur pemeriksaan etik. Jangan buru-buru ditandatangani, tapi apa boleh buat ya. Yaitu kepres berisatinya udah keluar ini. Saya kira ini menjadikan suatu pemandangan penegakan hukum yang katakanlah kurang elok lah kita lihat ini. Menjalani kode etik langsung disetujui. Ini menjadi presiden buruk bagi penegakan etik dan penegakan hukum ke depan. Ya. Jadi orang untuk melarikan tanggung jawabnya, kemudian istilah bahasa Inggrisnya tinggal gelanggang acolong pelayu ya selesai nanti. Oh itu bahasa Inggris ya Pak Yasin, saya udah serius nunggu bahasa Inggris. Ya, dimengerti Pak Yasin. Ya. KPK ini lembaga yang punya fungsi trigger mekanisme. Trigger mekanisme itu artinya pimpinannya harus menjadi lead by example. Dari contoh bisa mendorong ke penegak hukum lain untuk melakukan penegakan hukum yang baik. Nah ini tidak. Dewasnya lupa kalau KPK itu adalah merupakan trigger mekanisme. Jadi kalau punya etik, jangan hanya dipampang di rak atau di rak buku gitu kode etiknya. Tapi tidak dilaksanakan dengan baik. Nah ini lebih bagus dibanding dengan sebelum adanya Dewas ini. Kalau dulu, nah kita diduga aja udah proses etik. Ada yang proses pidana, kode etiknya juga berjalan. Ya. Cara pimpinan KPK. Gitu. Jangan berhenti begini. Alasan ada peraturan Dewas. Peraturan Dewas kan yang membuat Dewas. Ya. Ini Bung Bayu ini yang perlu dicermati ini. Kita dapat poinnya Pak Yasin. Mumpung ada Pak Ali Mohtar berkaitan dengan, saya menyebutnya Pak Yasin menyayangkan Presiden buru-buru mengabulkan permohonan tersebut. Usai jeda, Bang Ali Mohtar akan menanggapi ini begitu, karena sedang berlangsung sidang etiknya, karena sudah dianggap berlangsung. Tadi Mas Agus sudah menyatakan, kemudian dikabulkan pengunduran dirinya. Nanti dijawab ya Bang Ali Mohtar. Usai jeda, tetap bersama kami. Ya, masih kita bahas, Saudara, dialog pada pagi hari ini berkaitan dengan salah seorang pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar, yang sudah mundur dan menggugurkan kasus dugaan gratifikasinya yang terjadi di KPK. Masih ada Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama dari KSP, Pak Muhammad Yasin, mantan pimpinan KPK, Mas Agus Sunaryanto, Wakil Koordinator ICW. Bang Ali Mohtar, kan seperti juga saya katakan tadi, jadi Pak Yasin juga tadi mengatakan bahwa kalau bisa kan sebetulnya kemarin itu nggak terlalu terburu-buru dikabulkan permohonan mundurnya. Kan Presiden kan pasti tahu kenapa mundur. Pasti Presiden kan juga dengar bahwa sedang ada Dewan Pengawas yang memanggil Lili Pintauli Siregar di majelis etiknya KPK, ada sidang etik gitu. Tapi tetap juga itu biar cepat, biar apa, atau kan jadi tidak menyelesaikan masalahnya di KPK sendiri. Kan ini penting buat KPK sebetulnya marwahnya dijaga. Itu loh, Bang Ali Mohtar, gimana tuh menjelaskannya? Ya, jadi gini, kalau seperti yang diberitakan oleh media terkait dengan masalah gratifikasi yang dilakukan oleh wakil ketua, mantan wakil ketua KPK, Ibu Lili Pintauli, saya mau bilang bahwa ada dua hal penting. Yang pertama kan tidak bisa dipisahkan dari
psikologi beliau sebagai seorang wanita. Dan yang kedua, ini anak Melayu dari Sumatera. Kalau ruang publik hari-hari, kita tahulah ya kemajuan medsos hari ini dan lain-lain. Kalau menjadi bulan-bulanan, kemudian itu pagi, siang, sore, kemudian menjadi berita yang terus-menerus menghiasi ruang publik ini. Saya pikir itu salah satu poin yang saya baca ya. Kalau bagi Presiden, menurut Undang-Undang 19 itu, ya tidak ada alasan. Yang penting. Halo Bang Ali. Halo, ya. Oke, tadi agak nge-freeze. Sekarang suaranya Bang Ali sih tetap ada. Silakan diulang sedikit Bang Ali. Oke. Jadi maksud saya, tadi dari awal saya katakan bahwa kalau boleh kita sebut jurisprudensi atau ada contoh dari sebelumnya bahwa bukan juga Presiden bisa menolak apa yang diajukan secara sadar tentang pengunduran diri atas situasi yang dialami oleh beliau. Iya. Jadi pada posisi itulah kemudian ya kalau kemudian ada orang pihak lain, teman-teman NGO dan lain-lain merasakan bahwa ada hal yang harus diberikan pendidikan ke ruang publik dalam proses upaya penegakan hukum dan lain-lain seperti yang dicurigai atau diberitakan oleh media, monggo. Tidak ada orang yang kebal hukum di Republik ini. Tidak ada orang yang bisa memutus mata rantai terhadap proses hukum di Republik ini. Jadi maksud saya, biarlah kita lihat ini sebagai bagian satu proses sportivitas yang dimiliki oleh Ibu Lili untuk bisa, ya Ibu Lili untuk lebih awal mengundurkan diri dari sadar akan apa yang boleh jadi beliau sadar akan apa yang dilakukan dan menghindari berbagai berita yang bisa mengarah kepada fitnah pada dirinya dan lain-lain sebagainya. Oke, Mas Agus bisa sedikit komentari bahwa nggak ada jalan lain kalau ada yang mau mundur, Presiden memang harus segera mengabulkannya berkaitan dengan surat pengunduran diri kemarin begitu. Maaf kita bahas sedikit karena psikologinya supaya jelas begitu. Dari sisi hukum memang ini nggak bisa ditunda, Presiden memang sudah harus mengiyakan menurut Mas Agus. Ya, memang kalau di Undang-Undang 19 2019 itu tidak ada informasi yang clear ya. Dalam penjelasan juga tidak ada, hanya bicara berhenti atau diberhentikan misalnya sebatas pengunduran diri. Tapi lagi-lagi kadang-kadang kan kita tidak bisa melihat secara teks gitu. Ada proses yang sedang berlangsung di internal. Tentu kami berharap sebenarnya publik gitu ya, Presiden sebagai pimpinan di negara ini ya, tahu proses hukum, taat hukum, dan melihat sedang berlangsung proses yang terjadi di internal KPK lewat Dewan Pengawas. Itu kita berharap pengunduran diri atau persetujuan pengunduran diri itu akan menjadi legitimasi yang kuat bagi Presiden untuk mengambil keputusan kalau kemudian juga ada rekomendasi atau putusan yang sedang berlangsung secara etik di internal KPK. Sehingga tidak lagi menjadi polemik. Menurut saya seperti itu. Nah, justru legitimasi Presiden untuk mengambil keputusan itu menjadi sangat kuat ketika tadi sudah ada putusan dari Dewan Pengawas yang menurut kami sebenarnya dugaan itu sangat kuat gitu, Bu Lili melakukan pelanggaran yang terindikasi melakukan gratifikasi terkait dengan pelaksanaan MotoGP itu. Tapi lagi-lagi itu proses sudah terjadi gitu dan pengunduran diri sudah disetujui, Dewan Pengawas juga sudah declare menghentikan proses hukum. Tentu bagi kami masih ada ruang-ruang yang bisa dilakukan untuk mendorong ini proses hukumnya tetap berjalan gitu ya. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi publik, bagi siapapun pejabat publik yang duduk dalam jabatan-jabatan publik juga tidak boleh bermain-main, melanggar aturan semena-mena, sudah pernah mendapatkan sanksi masih melakukan pengulangan terhadap proses yang tidak benar, yang melanggar hukum. Ya menurut saya ini jadi pelajaran buat publik bagi siapapun
nanti agar prosesnya tetap bisa dilakukan secara hukum gitu ya, dan publik bisa melihat nanti bahwa ini prosesnya nanti bisa berjalan secara transparan. Menurut saya sih seperti itu ya. Ya, baik, dimengerti bahwa kemudian Presiden memutuskannya seperti apa dari Undang-Undang 19 nomor 2019 mengenai surat pengunduran diri tersebut. Menurut saya cukup clear. Tentu harapan kita sedikit berbeda, tetapi Presiden sudah memutuskan, ada prerogatif sendiri di sana. Tadi dijelaskan oleh Bang Ali Mohtar. Nah, kalau begitu saya sedikit pindah, Pak Yasin. Dengan situasi seperti ini kan kita selalu kembali. Kenapa saya selalu atau kami selalu mengundang Pak Yasin, karena ada perbedaan di masa KPK, ada Pak Yasin dan kawan-kawan di sana dengan sekarang begitu. Ini ada saja hal-hal yang begini yang kemudian membuat KPK kok sepertinya tidak lagi seperti KPK yang dulu untuk pemberantasan korupsi, karena pimpinannya saja ada kasus dugaan-dugaan seperti ini, gratifikasi dan lain-lain yang bertolak belakang dengan semangat untuk anti korupsi. Nah Pak Yasin, izinkan kami warga masyarakat ini berharap siapapun di KPK, kan ini kita nggak boleh pandang bulu begitu. Kalau ada pegawai KPK, apalagi unsur pimpinannya, ada kasus dugaan begini, jangan jadi melayang-layang nggak jelas seperti ini gitu. Dan seolah-olah udah mundur, gugur, terus kasus dugaan itu, pemahaman saya begini nih, Pak Yasin, kalau sidang etik saja sampai dilakukan, berarti Dewan Pengawas punya bukti kuat dong. Punya bukti kuat dong itu. Kan nggak mungkin dipanggil ke dalam sidang etik kalau nggak punya bukti. Buang-buang waktu aja kan gitu. Nah bukti kuat itu kemudian kan kemana gitu. Bukan kemudian kita mencecar Ibu Lili Pintauli Siregar, bukan. Tetapi ini adalah unsur pimpinan. KPK dulu, saya ini pernah meeting Pak Yasin, Mas Agus dan Pak Ali dengan pimpinan KPK untuk sebuah training. Saya mau bayarin aja ketika kita makan di kafe untuk meeting mengenai training public speaking begitu, di mana saya terlibat di dalamnya. Nggak mau loh tim dari trainingnya KPK itu dibayarin. Mereka bilang nggak ada SOP-nya, kami harus menjaga itu. Itu di tingkat pegawai begitu KPK-nya. Merinding saya waktu itu kan, waduh segininya KPK, pantas semua orang takut kalau dipanggil KPK. Nah ini kan begitu pentingnya, itu loh marwah KPK tuh di situ. Saya pengen sampaikan untuk ke pemirsa Sapa Indonesia. Nah ini gimana nih? Jadi selesai Pak Yasin? Atau kita masih bisa berharap dugaan ini betul-betul diangkat, sehingga kalau memang nggak bersalah, ketahuan nggak bersalah, selesai, Ibu Lili Pintauli bisa istirahat atau apa dengan tenang begitu, atau gimana? Pak Yasin, harapan Anda? Jendelanya mulai dari apa yang disampaikan oleh Pak Ngabalin tadi. Kita ini tidak harus pilih-pilih di dalam penegakan hukum. Equality before the law, jadi sama lah. Equal treatment kepada semua yang diduga melakukan suatu pelanggaran. Ya kan? Jadi kalau dulu staf saya di zamannya Pak Tumpah, saya masih menjadi direktur pada saat itu, menerima Bandeng Presto dan Wingko Babat diperiksa oleh KPK, oleh tim penyelidik, besoknya langsung diberhentikan. Malu dong kalau pimpinan melakukan hal yang sama, apalagi ini jumlahnya besar. Dulu itu hanya Bandeng Presto dan Wingko Babat, namanya Pak Soeharto pada saat itu. Itu diberhentikan. Nah, itu melalui proses sidang. Jangan diulur-ulur, terus kemudian tidak ada keputusan, akhirnya diberhentikan oleh Pak Presiden. Ini merupakan satu presiden yang buruk. Tapi kembali ke equality before the law, tidak ada special treatment, nah, harus equality treatment. Maka dugaan gratifikasi harus proses lanjut. Betul, Dewas itu memanggil itu pasti punya data-data yang dikumpulkan dari gratifikasi. Ada atau tidak laporan? Kalau tidak ada, nah itu kan. Dan ini sudah ada bukti-bukti penerimaan ya, akomodasi dan tiketnya, jumlahnya hampir 100 juta gitu. Nah, Wingko Babat dengan Bandeng Presto saja diproses sampai pemberhentian, kok ini yang nilainya tinggi, pimpinan lagi yang melakukan, kok dibiarkan begitu saja. Ini poin pertama. Jadi gratifikasi harus tetap dilaporkan oleh komponen masyarakat. Nah, IJW ini saya kira ini Mas Agus ya, harus menjadi pelopor untuk melaporkan itu.
kurang data nanti minta kepada Direktorat Gratifikasi. KPK itu bertanggung jawab kepada publik. Nah, jangan sampai ini lembaga yang memang istimewa ini kemudian malah menjadi contoh keburukan di dalam penegakan etik dan juga penegakan hukum. Ya. Nah, ini dia tulis sebelumnya juga melanggar pasal 36. Itu Undang-Undang 30 dan Undang-Undang 19 tahun 2019 itu masih hidup itu. Bahwa pimpinan KPK itu dilarang untuk bertemu atau mengadakan komunikasi ya dengan pihak-pihak yang diduga kasus hukumnya itu secara langsung atau tidak langsung itu sedang ditangani KPK. Nah ini dia berhubungan. Di Tanjung Balai ini belum juga dilaporkan oleh ICW atau penggiat anti korupsi. Ya, bagaimana ini? Jadi ada ini dua poin gratifikasi juga harus dilaporkan. Pelanggaran atas Undang-Undang pasal 36 yang masih hidup itu karena tidak ada dikoreksi di dalam Undang-Undang 19. Yang ancaman hukumannya 5 tahun itu Bung Bayu. Iya. Ya, baik, Pak Yasin. Harus dibuka kalian. Ya. Nah, Mas Agus kalau begitu bukan hanya ICW sih sebetulnya. Kebetulan Mas Agus dari ICW yang kemudian hadir. Apakah ini mungkin nanti akan menjadi ini akan dibawa oleh ICW dan mungkin teman-teman yang lain supaya ini kemudian mengembalikan marwah KPK dan memberikan contoh bahwa semua orang equal by the law seperti Pak Yasin tadi katakan begitu. Jadi ini masih akan berlanjut menurut Anda. Kalau dari Dewan Pengawas, hari ini saya bacakan, ini kalau ada hubungannya dengan insan KPK yang lain. Jadi saya agak pesimis di titik itu, begitu. Apakah ini kemudian akan dari aliansi anti korupsi atau apa? Mas Agus, ini akan berlanjut atau tidak menurut Anda? Ya, bagi kami sih tetap akan berupaya melanjutkan ya. Tentunya kami akan melakukan pengecekan data-data, kemudian termasuk juga berkoordinasi dengan jejaring organisasi masyarakat sipil yang lain agar bersama-sama melaporkan itu ke aparat penegak hukum ya. Karena lagi-lagi kita sudah tidak bisa berharap sebenarnya dengan Dewan Pengawas karena mereka sudah declare dan secara historis kan kemarin juga beberapa kinerja dari Dewan Pengawas juga kami pertanyakan gitu soal kelambatan, soal kekuatan hukum yang mereka berikan gitu. Misalnya memberikan sanksi berat tapi cuma pemotongan 40%, gaji Bu Lili, juga beberapa kasus yang lain yang menimpa pimpinan KPK. Jadi rasanya kalau mau berbicara ke soal penegakan hukum, itu juga bukan ranahnya Dewan Pengawas gitu, karena Dewan Pengawas lebih banyak soal etik ya gitu. Jadi pastinya nanti kita akan coba dorong itu ke proses hukum dan ini bisa menjadi pelajaran karena bagaimanapun saat ini situasi KPK itu secara institusional kan sudah boleh dibilang kredibilitasnya menurun yang selama ini dianggap cukup tinggi peringkat 1, peringkat 2 begitu saja dalam beberapa tahun terakhir justru merosot bahkan di bawah penegak hukum yang lain bahkan di bawah TNI misalnya. Jadi menurut saya ini saatnya momentum yang tepat untuk mengembalikan lagi kredibilitas dari KPK gitu. Itu Mas Bayu. Baik, Nah, satu hal lagi yang kemudian jadi mudah-mudahan kita berharap ini ada upaya untuk meneruskan dugaan kasus gratifikasi ini. Bagian akhir saya ingin tahu juga kalau begitu nanti siapa yang menggantikan Ibu Lili Pintauli Siregar sebagai pimpinan di KPK. Bang Ali, ini koreksi saya kalau saya salah, bahwa ini nanti bolanya berarti ada di Presiden untuk mengajukan nama-namanya ya ke DPR, fit and proper test lagi, untuk kemudian nanti muncul satu nama lagi pengganti. Begitu, Bang Ali? Ini udah disiapkan? Berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 2019 prosesnya seperti begitu. Terkait dengan ada pengunduran diri seperti yang sekarang di Wakil Ketua KPK, maka dua hal, tentu saja nanti Presiden akan mengirim satu nama atau mungkin 5 orang yang kemarin dites, kemudian dilakukan fit and proper test kembali, karena itu perintah undang-undang seperti itu. Jadi nanti kita lihat apa dan bagaimana dilakukan oleh Bapak Presiden, dan insya Allah tidak akan lama. Jadi terbuka kemungkinan ini adalah nama-nama dari para peserta
seleksi pada waktu itu yang juga sudah mengikuti fit and proper test, itu juga kemungkinan itu akan sangat terbuka di situ. Begitu ya Bang Ali ya? Iya, itu perintah undang-undang. Kita berharap memang satu nama saja, kita berharap ya, biar tidak lama, karena DPR juga kalau saya punya pengalaman kalau melakukan fit and proper test itu oke, lumayan lama. Ya, Bang Ali pernah di DPR juga dulu dan fit and proper test berbagai hal begitu kan ya. Baik, terbayang bagi kita publik mengenai hal ini. Nah, Pak Yasin, harapannya memang akan ada satu orang ini yang akan masuk lagi. Bisakah kita kemudian berharap pimpinan ini harapannya seperti apa dari Pak Yasin, dan apakah dari beberapa nama yang mungkin Pak Yasin sudah tahu pernah muncul di dalam fit and proper test sebelumnya begitu, ini akan punya harapan untuk melakukan sedikit perubahan di KPK, Pak Yasin, terakhir. Ya, kita harapkan ya Presiden harus komplain terhadap apa yang disebutkan di pasal 33 Undang-Undang 19 tahun 2019. Iya. Yakni harus memilih yang dulu itu nomor berikut yang tidak terpilih, yakni nomor 6 kan, gampangannya. Oke. Seperti itu. Nah, sepanjang masih memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 29. Artinya dari aspek umur, dari aspek yang lain-lain itu harus sesuai dengan yang diatur di pasal 29. Intinya, mereka harus jujur, harus berintegritas, harus punya standpoint, jadi jangan gampang dipengaruhi oleh yang lain, walaupun itu juga di antara pimpinan KPK yang misalnya yang pengaruhi hal-hal yang bertentangan dengan etik atau bahkan melanggar hukum, itu jangan ikut-ikutan, harus punya standpoint itu voice dan vote, artinya kolektif kolegial itu sama kedudukannya. Jadi jangan merasa bawahan bahwa wakil ketua KPK itu bawahnya ketua KPK. Jangan. 5 itu adalah pimpinan KPK, ya, suatu kekuatan hukum yang mempunyai one vote, one voice dikala ada suatu perkara yang harus dilakukan dengan voting. Itu. Artinya apa? Jangan tunduk pada hal yang menjurus kepada misalnya ya, yang melanggar integritas atau kejujuran, apalagi melanggar etik dan melanggar hukum. Harus orang-orang yang paham terhadap etik dan perundang-undangan dan pemberantasan korupsi. Gitu Bung Bayu. Ya, baik. Kita semua berdoa. Siapa tahu satu pimpinan KPK yang baru ini nanti akan bisa melakukan perubahan di KPK. Mudah-mudahan dari perbincangan ini itu harapan-harapan kita. Marwah KPK, saya berharap sekali marwah KPK itu bisa pelan tapi pasti kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Bang Ali Mohtar, Mas Agus, Pak Yasin, terima kasih banyak untuk ngobrolnya pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.